Bahwa penduduk Indonesia terbanyak itu ada di kota Jakarta. Itu kurang lebih 4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dan itu kurang lebih antara 10,5 sampai 11,5 juta di Jakarta. Oleh karena itu, sangat mengkhawatirkan bila kita hidup di Jakarta. Karena bila kita hidup di Jakarta, kita sangat mudah terinfeksi oleh penyakit seperti COVID-19 yang belakangan ini, dan juga sangat mudah terkena polutan-polutan dari polusi-polusi baik udara, laut, darat, dan suara. Oleh sebab itu, untuk menjaga stamina kita tetap sehat di situasi atau environment yang tidak baik ini, kita harus menjaga pertama pola hidup. Pertama, pola hidup yang tidak baik, seperti pola tidur yang tidak pada tempatnya. Misalnya, orang tidur harus 8 jam, tapi dia tidur hanya 2 jam, berarti kualitas tidurnya berkurang. Dengan kata lain, organ dalam pun yang harusnya beristirahat, tidak dapat waktu untuk beristirahat. Atau juga, bila pola tidurnya 8 jam, yang harusnya tidurnya pada malam hari, dia lakukan pada siang hari, yang merubah semua metabolisme tubuh kita. Ingat, bila metabolisme tubuh kita kacau, organ dalam pun akan mengalami suatu kelainan. Kedua, pola hidup yang tidak baik yaitu pola hidup aktivitas. Terkadang kita kerja selalu overtime. Kita kerja yang menurut ILO, International Labour Organization, itu diberikan waktu yang direkomendasi waktu itu 8 jam dalam sehari. Tapi kita melakukan pekerjaan lebih dari 8 jam. Yang membuat tubuh kita menjadi lelah dan organ dalam menjadi ada kelainan juga. Ingat ya, aktivitas. Pola hidup yang tidak baik lagi, contohnya adalah pola pikir. Nah, tahukah Anda, pola pikir itu bisa menyebabkan emosi manusia itu akan berubah-ubah. Nah, emosi manusia berubah-ubah itu dalam pengobatan tradisional Cina itu merupakan adalah penyebab penyakit dalam. Seperti contohnya, seperti begini. Bila orang itu mempunyai emosi sedih yang berlebihan, itu akan mengalami masalah pada organ paru. Bila orang itu juga mengalami emosi marah berlebihan, akan membuat kelainan pada organ hati. Bila orang itu juga mengalami emosi gembira yang berlebihan, itu akan mengalami masalah jantung. Makanya kita melihat terkadang orang yang serangan jantung itu terjadi di situasi dan kondisi dia sedang happiness yang berlebihan. Bila emosi berpikir yang terlalu, mungkin dia dituntut dalam pekerjaannya, berpikir, mencari solusi, mencari strategi, nah itu akan mengalami kelemahan pada organ-organ pencernaan seperti limpa dan lambung. Dan bila orang itu mengalami emosi kekhawatiran yang terlalu over, emosi tersebut akan merusak organ ginjal. Karena banyak sekali saya melihat orang-orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal itu diakibatkan oleh emosi, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan.
Jadi kita harus paham sekali tentang pola-pola hidup yang tidak baik. Tapi ada lagi pola-pola hidup lagi, seperti pola makan yang berlebihan. Makanya guru saya pernah mengatakan bahwa di India dikatakan makan pagi bagaikan raja, makan siang bagaikan pangeran, makan malam bagaikan pengemis. Jadi di situ merupakan suatu peribahasa mengatakan bahwa bila kita breakfast atau makan pagi, makan itu seperti raja. Makan itu memberikan nutrisi tubuh kita menjadi lebih banyak dan lebih bermanfaat. Tetapi bila kita makan siang, setengah fungsi daripada makan pagi itu ada di siang. Walaupun bermanfaat, tetapi tidak sepenting makan pagi. Tetapi sayangnya di Indonesia, orang lebih cenderung makan malam. Nah, ini harus kita tanda kutip ya. Seperti tadi dibilang makan malam bagian pengemis. Karena makan malam itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena setiap orang yang memakan makanan pada malam hari, dan setelah itu mereka tidur, itu akan menyebabkan makanan itu akan menjadi sampah-sampah tubuh kita. Seperti apa? Kolesterol, gula, asam urat, dan lain-lain. Jadi usahakan malam hari kita mengurangi seminim mungkin makan. Tapi memang pola hidup orang Indonesia itu makan malam itu lebih banyak daripada pagi. Ini suatu kesalahan. Dengan melihat situasi kondisi masyarakat Indonesia di Jakarta, karena saya juga tinggal di sana, saya melihat tingkat kesehatannya juga menurun ya, dan juga dengan pola-pola hidup yang tidak baik, yang membuat saya termotivasi dan bertekad untuk mempelajari ilmu pengobatan dan ilmu kesehatan. Di sini saya mempelajari ilmu pengobatan dan kesehatan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tetapi saya mengkhususkan diri mempelajari pengobatan yang bersifat alami. Karena menurut saya dan pendapat saya pribadi, bahwa pada hakikatnya obat dari suatu penyakit itu haruslah diambil dari alam. Oleh sebab itu saya berangkat ke luar negeri. Saya belajar akupuntur, saya belajar osteopati, terapi tulang di luar negeri. Saya balik ke Indonesia, belajar kesehatan di Indonesia. Saya balik ke luar negeri, saya belajar semua teknik. Baik dari India, Prancis, New Zealand, Malaysia, saya pelajari semua. Karena ya kembali lagi, motivasi saya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Dengan cara apa? Ya, saya selalu mengupgrade keilmuan saya. Sampai detik ini pun saya masih kuliah. Baik dari D3, baik juga di S1. Saya tetap. Karena menurut saya, ilmu itu sangat luas. Sangat luas. Dan kita selalu harus mengupgrading. Dan juga untuk konsisten saya juga, saya selalu setiap hari praktek juga. Karena memang keilmuan pengobatan dan kesehatan tidak hanya kita dapat di kelas, tetapi kita dapat juga dari pengalaman di saat kita berpraktek bersama pasien. Karena itulah yang membuat saya menjadi konsisten. Dan satu hal yang saya selalu tanamkan dalam diri saya, bila orang ingin maju dalam bidang pengobatan, dia harus selalu hidupnya di lingkaran pelayanan pengobatan tersebut. Jadi dalam bidang ini, saya selalu menanamkan di dalam diri saya, yaitu mental tidak menyerah. Karena dengan mental tidak menyerah membuat saya lebih
tough, lebih apa ya, lebih kuat atau lebih teguh untuk mencari jawaban dari suatu penyakit. Sehingga kalau menurut saya, kalau kita tidak menyerah, dari kita mengetahui penyebab, kita akan mengetahui obatnya. Obatnya itu apa? Yaitu resep teknik terapinya dan resep obatnya. Beri kesempatan untuk para pengobat itu untuk menelaah penyakit Anda. Jadi tanpa didasari oleh penelaahan atau diagnosa lebih teliti dari penyakit itu akan menjadi bom waktu, seperti snowball, semakin lama semakin besar karena salah diagnosa, dan menjadi penyakit itu tidak bisa disembuhkan lagi. Dengan Anda memberi kesempatan untuk para pengobat itu menelaah dan berpikir, berarti Anda membantu mereka untuk menemukan apa penyebab penyakit dan juga menemukan penyakit dan juga teknik pengobatan.